Shalom, selamat pagi semuanya, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah kita saat pagi hari ini. Kami percaya semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam pemulihan oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena pilu-pilu darah Yesus. Bahkan saat ini semuanya telah diangkatkan segala sakit, penyakit dan beban hidupnya. Dan saat ini mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita memfokuskan seluruh kehidupan kita di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berdoa mengucap syukur sepenuhnya kepada Allah. Terima kasih ya Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa setiap hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih bahwa setiap berkat kehidupan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam hari-hari kami Tuhan, Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kami. Bapa, hanya Engkaulah kekuatan hidup kami, Engkaulah tempat perlindungan kami ya Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami membawa kehidupan kami membawa seluruh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin dan mengurapi setiap pribadi kami saat pagi hari. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita membawa hidup kita karena Allah kekuatan kita. Hanya Allah sumber perlindungan kita. Syukur Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
kasih ya Bapa. Kami siap diberkati Tuhan. Dan kami siap bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam Roh Kudus ya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hanya di dalam nama Yesus yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kesembuhan dan penghiburan. Mari kita mempersoalkan bagi Allah. Angkat suaramu dan serahkan badanmu bagi Yesus. Firman terangi jalan, periksa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Kebenaran yang bebaskan Selalu berikan kekuatan. selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah kami ragu ya Tuhan. Ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dia beri kemuliaan bagi Tuhan. Kini saatnya Bapak Ibu, mari kita mau persiapkan kehidupan kita, jiwa roh kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga akan siapkan kehidupan kita untuk hari ini. Kita sama-sama akan mengikuti perjamuan kudus
sebagai lambang Yesus yang telah lahir, Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Darahnya yang penuh dengan kuasa, penuh dengan mukjizat, penuh dengan kesembuhan. Mari kita membawa hidup kita sungguh-sungguh kepada Allah. Syukur ya Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah hamba-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Raja. Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Rajaku. Sekali lagi kita katakan, dengan darah-Mu ya Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah Kami siap Tuhan, kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya.
Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu, kami bersyukur kepadamu untuk segala anugerah, segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Urapi pemberitaan firman-Mu. Biarlah setiap pesan firman yang disampaikan boleh memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Langkah kedua untuk kita bisa mencapai potensi maksimal kita adalah dengan menemukan tujuan hidup kita. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mustahil seseorang bisa mencapai potensi maksimalnya kalau dia belum menemukan tujuan hidupnya atau tidak punya tujuan hidup yang jelas. Orang-orang seperti itu disebut dengan mediocre. Mediocre ini adalah lawan dari orang yang mencapai potensi maksimal. Orang yang biasa-biasa saja. Orang yang setengah-setengah dalam bidang apapun. Tuhan mau kita maksimal. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas biasanya punya 3 ciri ini. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak punya kendali. Liar. Soal apa? Soal waktu dia tidak punya kendali. Soal energi atau tenaga juga dia nggak punya kendali. Soal emosi, soal materi, penyaluran karunia, dia tidak punya kendali. Orang seperti itu digambarkan oleh penulis kitab Amsal sebagai orang-orang yang liar. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Terjemahan lainnya, bila tidak ada visi rakyat dibiarkan tak terkendali. Orang kalau tidak punya tujuan hidup, orang bisa tidak punya kendali. Mengerikan. Seluruh hidupnya akan sia-sia. Nanti kalau dia sudah tua baru menyesal. Ciri yang kedua, orang seperti itu tidak ada gairah atau tidak ada semangat juang. Hidup segan, mati tak mau, ogah-ogahan. Sudah kalah sebelum perang. Ngelihat orang seperti ini saja kita nggak seneng. Apalagi kita sendiri yang jalanin. Kan ada ya orang kayaknya nggak ada gairah gitu, nggak punya semangat hidup gitu. Ya bangun juga sesempetnya. Udah bangun kluyur, klemer, orang Jawa bilang. Udah nggak ada semangat hidup. Yang ketiga, mudah dibelokkan. Kenapa? Karena memang nggak punya tujuan hidup yang jelas. Kalau kita punya tujuan, pagi ini kita mau ibadah. Mau diajak ke sana ke sini kita bisa bilang, enggak, aku mau ibadah dulu. Tujuan hidup hendak menjawab pertanyaan, untuk apa aku ada di dunia ini? Apa alasan Tuhan menciptakan aku? Mengapa Tuhan mengizinkan aku ada di planet ini sekarang ini? Tentu Tuhan bukan pribadi yang iseng, yang gak ada kerjaan. Tuhan ciptakan kita, izinkan kita di dunia ini dengan satu maksud khusus, maksud tertentu yang harus kita selesaikan. Itu tujuan hidup yang harus kita mengerti. Itu sebabnya tujuan hidup ini tidak kita ciptakan sendiri. Kita hanya menemukan dalam Alkitab, dalam kitab suci sebagai
buku panduan kehidupan kita, di mana Allah di sana berbicara dan menyatakan isi hatinya. Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Amsal 16 ayat 4. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu, alam semesta ini dengan segala isinya, termasuk berarti benda-benda penerang, tumbuhan, hewan, surga, neraka, makhluk-makhluk surgawi diciptakan dengan tujuannya masing-masing, teristimewa kita sebagai manusia. Tuhan punya tujuan khusus, tujuan tertentu untuk kita, untuk manusia. Alkitab mengatakan bahwa kita manusia diciptakan untuk kemuliaan atau untuk keagungan Allah. Tuhan sendiri yang mengatakan dalam Yesaya pasal 43 ayat 7, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Untuk kemuliaan Allah. Terjemahan lain mengatakan mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku, mengagungkan Allah. Jadi manusia diciptakan jelas untuk kemuliaan Allah, untuk agungan dan kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan dan keagungan manusia, tapi untuk kemuliaan dan keagungannya. Rasul Paulus mengatakan dan segala sesuatu itu untuk kemuliaannya. Jadi jelas di sini bahwa tujuan hidup kita, atau mungkin lebih tepatnya tujuan Tuhan dalam hidup kita, bukan supaya kita menjadi kaya, terkenal, terhormat, hidup mapan, sehat, bebas masalah, punya keluarga dan kesehatan yang ideal. Bukan, Bapak Ibu saudara sekalian. Tujuan Tuhan buat hidup kita agar melalui hidup kita, termasuk bisa saja melalui kekayaan, melalui keluarga yang baik, kesehatan yang prima, nama besar kita, semua memang bisa dipakai untuk memuliakan namanya. Dan harusnya memang begitu. Untuk mengagungkan namanya. Tapi memang kenyataannya tidak demikian. Seringkali setelah orang mendapatkan kekayaan, mendapatkan nama besar, kesehatan yang prima dan sebagainya, dia mulai melupakan Tuhan yang memberikan atau yang mempercayakannya. Saudaraku sekalian, di dunia ini ada dua jenis orang. Yang pertama adalah mereka yang rela dipakai Tuhan, dimanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kerajaannya. Dia rela menyerahkan ambisi pribadinya di kaki Tuhan dan mengatakan, Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Biarlah hidupku engkau pakai untuk kemuliaanmu. Orang-orang seperti ini bukan tidak punya keinginan, bukan tidak punya ambisi, tapi dia menyalipkan segala keinginan dan ambisi pribadinya untuk ambisi surgawi, untuk kepentingan-kepentingan kerajaan Allah. Tipe atau jenis yang kedua adalah orang yang memanfaatkan atau memakai Allah, memakai Tuhan demi mencapai tujuan pribadinya. Orang-orang seperti ini awalnya mungkin saja nampak mencari Tuhan, berdoa, melayani Tuhan, ibadah, tapi tujuannya bukan Allah. Tujuannya bukan kepentingan kerajaan Allah, tapi kepentingan pribadinya. Setelah kepentingan pribadinya diperoleh, entah itu jodoh, entah itu uang, entah itu pelanggan, entah itu nama besar, dia mulai menyingkirkan Allah, sumber berkat itu.
Mungkin tidak langsung tapi pelan, tapi pasti. Kenapa? Karena Allah itu hanya dianggap pelengkap penderita, alat kendaraan untuk mencapai tujuannya. Ketika tujuannya tidak tercapai juga dia marah sama Tuhan. Dia kecewa dan dia tinggalkan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan Allah dapat dimuliakan atau diagungkan melalui hidup kita? Allah dapat dimuliakan atau diagungkan melalui hidup kita tatkala pertama, perilaku, sifat atau karakter kita mencerminkan sifat-sifat Kristus. Memang Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, Kristus harus menjadi pusat kehidupan kita, bukan diri kita, bukan juga masalah-masalah kita, bukan anak kita, bukan orang tua kita, bukan usaha kita, tapi Kristus yang menjadi pusat hidup kita. Seluruh tujuan hidup kita harus kita labuhkan di sana. Kalaupun kita akhirnya gagal atau berhasil, kita menjadi orang kaya atau menjadi orang yang miskin, terkenal atau tersingkirkan, sehat atau sakit, itu tidak lagi menjadi yang utama. Itu tidak lagi yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Bahkan semua itu pun masih bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tidak selalu harus kaya, harus sehat. Orang sakit bersaksi bisa juga memuliakan Tuhan. Orang miskin yang hidup bersih, yang lebih memilih miskin memang daripada kaya, tetapi dengan cara-cara yang kotor, itu memuliakan Tuhan. Intinya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, seluruh kehidupan kita ini muaranya harus menuju kepada Kristus, harus menjadi seperti Kristus. Itulah yang Alkitab katakan bahwa Tuhan mau kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Efesus pasal 4 ayat 15. Kita harus semakin berkenan kepadanya, kepada Allah dalam segala hal. Kolose 1 ayat 10. Semakin hari hidup kita harus semakin seperti Kristus. Kolose 1 ayat 28. Intinya semuanya harus menjadi seperti Kristus, baik dalam sifat maupun dalam gaya hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Rasul Paulus memberikan semacam panduan praktis bagaimana kita memuliakan Kristus, memuliakan Allah, dan semua yang Allah ajarkan kepada kita melalui perilaku kita. Kalau kita orang tua, misalnya dalam Titus pasal 2 ayat 1-10, kita jadi orang tua yang saleh. Orang tua yang bisa menguasai diri dalam segala hal. Makin tua makin bijaksana, bukan makin tua makin keladi. Tua-tua keladi maksudnya. Makin tua makin genit, makin tua makin mata keranjang, jangan seperti itu. Kalau kita jadi ibu yang semakin tua, jadi nenek-nenek, menurut Rasul Paulus semakin bisa menjauhkan diri dari gosip, ngajarin mantu, ngajarin anak untuk menghormati suami, mendidik anaknya dengan baik. Kalau kita anak-anak muda, kita diajarkan kita harus belajar untuk menguasai diri dalam segala hal, menahan darah muda kita, emosi kita di jalan raya, di rumah, di tempat kita bekerja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau kita kerja dengan benar, jujur, menyenangkan atasan, tidak mencuri, setia. Itu ditulis di dalam pasal 2 mulai ayat 8, 9, 10. Sehingga ayat yang ke-10 itu bagian terakhir baru disebutkan di sana, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita.
Harusnya kalau kita pegawai Kristen, kita lebih jujur, lebih setia, lebih tunduk sama atasan, jangan malah lebih suka membantah. Kalau kita pegawai Kristen, harusnya orang-orang di luar sana bisa bertahan 1-2 hari saja, kita bisa bertahan 1-2 tahun. Bisa bertahan 1 tahun, 2 tahun, kita bisa bertahan 10-20 tahun. Kita bukan tipe orang yang hanya bertahan secara waktu saja, tapi kerjaan kita juga bagus, jujur, tidak nyolong di sana, dan jadi orang kepercayaan. Saya masih ingat ketika dulu saya kerja, tahun-tahun 90-an lulus SMP baru belajar kerja. Tempat di mana saya kerja itu adalah perusahaan bidang angkutan umum. Jadi salah satu pekerjaan saya adalah store uang ke bank. Uangnya dibawa dalam karung, hampir 1 karung karena uang receh semua. Setelah store ke bank, kemudian ternyata ada kembalian, saya kembalikan kepada bos saya, dan saya masih ingat kata-kata bos saya. Bos saya bilang, "Oh, ada kembalian ya?" Seumur-umur saya punya pegawai belum pernah ada kembalian. Kurang iya, kembali belum pernah. Jangan begitu ya Bapak Ibu saudaraku sekalian, apalagi anak-anak muda. Kalau engkau dipercaya oleh bosmu, nilai rupiah berapapun itu, belajarlah bisa dipercaya. Barang siapa bisa dipercaya perkara-perkara kecil, baru bisa dipercaya perkara-perkara besar. Kalau saudara uang 1.000, 2.000, uang 100, 200.000, 1-2 juta gak bisa dipercaya, Tuhan gak bisa percayakan uang yang lebih besar nanti di kemudian hari. Itu perlu menjadi catatan Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dan yang kedua, Allah dimuliakan, diagungkan tatkala kita melakukan pekerjaan baik. Ini sesuai dengan Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan kalau kita melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Pekerjaan baik adalah melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Dengan karunia yang Tuhan percayakan, dengan tipe kepribadian kita masing-masing, pengalaman kita, termasuk panggilan, beban kita di mana. Tuhan tidak paksa kita harus melayani di bidang tertentu, tapi temukan panggilan kita di mana dan layani Tuhan. Kebahagiaan sejati terletak di sana. Kebahagiaan hidup kita itu kalau kita bisa memenuhi tujuan Tuhan, yaitu tatkala kita bisa melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dalam lingkup gereja, kita melayani, mengambil peran masing-masing. Dalam lingkup masyarakat, kita mengambil peran masing-masing. Ada orang-orang yang punya karunia di bagian seni dan multimedia seperti yang saat ini memberkati kita dalam ibadah seperti ini. Enggak semua orang bisa. Enggak semua orang. Ada orang-orang yang punya karunia mengajar, memberitakan Injil, dan enggak semua orang punya karunia itu. Ada orang-orang yang punya karunia berdoa berjam-jam untuk pekerjaan Allah. Ada orang yang punya karunia vokal. Ada orang yang punya karunia memimpin pujian, memainkan alat musik. Ada orang yang punya karunia memberi dalam bentuk materi. Ada orang yang punya karunia memberitakan Injil, menjadi misionaris, dan yang lain. Lakukan tugas saudara sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Rasul Petrus berpesan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya berdoa Bapak Ibu saudaraku sekalian menemukan tempat saudara di mana saudara dengan sukacita melayani Tuhan. Suatu hari kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan.
Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini. Apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini. Kontribusi apa yang kita berikan untuk Allah dan pekerjaannya. Dan untuk sesama kita di dunia ini. Tujuan hidup bicara mengenai daya dorong atau apa yang menggerakkan hidup kita. Apa yang menjadi daya dorong kita belajar, bekerja, menikah, melakukan sesuatu termasuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Apa yang menjadi daya dorong kita? Orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah, daya dorongnya adalah materialisme, uang, harta. Belajar demi harta, nikah demi harta, bekerja demi harta, melayani demi harta. Tapi orang-orang mengenal Tuhan tidak seperti itu. Ada orang yang daya dorongnya hedonisme, kesenangan sesaat, memuaskan dagingnya. Dia melakukan semuanya supaya bisa senang-senang. Termasuk kerja kumpulin duit supaya cuma bisa senang-senang. Ada orang yang digerakkan hidupnya oleh dendam, kepahitan, ingin membuktikan diri kepada orang. Tapi kita tidak seperti itu. Daya dorong kita, apa yang menggerakkan kita melakukan sesuatu adalah tujuan Allah dalam hidup kita, supaya Tuhan dipermuliakan di dalam belajar kita, pernikahan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, kami diingatkan tujuan hidup kami, tujuan Tuhan menciptakan kami, mengizinkan kami ada di dunia ini. Kami ingin hidup kami yang singkat ini boleh memenuhi tujuan Tuhan. Bukan hanya untuk sementara kami senang-senang di dunia ini. Dan ketika suatu hari kami menyelesaikan kehidupan kami di dunia ini, kami dapat mempertanggungjawabkannya. Bapa, berkati, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami terus boleh menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami, dan kemudian kami melakukan dengan sepenuh hati setiap tujuan tersebut, setiap mandat tersebut sampai akhir hayat kami. Ibadah seperti ini kami yakini juga sebagai bagian dari kami memuliakan Engkau, melayani Engkau. Termasuk teman-teman kami yang mempersiapkan ibadah ini. Mereka mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Bahwa mereka ingin memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan melalui karunia, talenta, bakat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa Surgawi, kalau sebentar kami juga akan menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang sudah kami persiapkan, juga pengganti roti dan anggur yang kami persiapkan dalam kondisi darurat. Engkau berkati, layakkan untuk ini bisa kami pakai menjadi alat sakramen, alat anugerah untuk kami boleh menikmati perjamuan kudus hari ini. Terutama berkati, layakkan kami yang akan makan roti, minum dari cawan perjamuan ini. Biarlah kami dilayakkan, disucikan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami dilayakkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, bersama-sama dengan saya bisa mengangkat pertama-tama roti di tangan sebelah kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya kita berkata, amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang Bapak Ibu Saudaraku sekalian siapkan anggur di tangan sebelah kanan saudara dan angkat lebih tinggi di atas kepala saudara. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur secara pribadi untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengerjakan anugerah keselamatan ini dengan takut dan gentar. Terpujilah nama-Mu. Dan kalau sebentar kami mau mengakhiri persekutuan ini, ibadah ini, biarlah Tuhan memberkati kami sekalian dan juga sahabat-sahabat kami, jemaat yang dengan setia mengikuti ibadah dan mendukung pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun, baik tenaga, doa maupun dana. Tuhan memberkati mereka semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkan tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.